Bab 1342. Kekuasaan. Setelah warrior yang berjalan masuk ke dalam, tiba sebuah ruang rahasia. Ruang rahasia ini tidak besar, luas tidak sampai 100 meter persegi, dan di dalamnya tidak ada benda apapun. Kosong. Warrior yang pun sangat keheranan. Saat ini, roh pedang muncul di samping warrior yang roh pedang melihat ke sekitar, lalu mengeritkan kening, ada yang aneh. Warrior yang merasakan sekitar lalu mengangguk kepala dan berkata, iya, ada yang aneh. Meskipun warrior yang dan roh pedang menyadari ada yang aneh, tapi apa yang aneh, mereka berdua tidak bisa mengatakan. Setelah lewat beberapa lama, roh pedang pun membelalakkan mata, aku tahu. Warrior yang memandang roh pedang, apa? Roh pedang menoleh ke arah warrior yang dan berkata, kamu keluar dulu baru masuk. Meskipun tidak mengerti maksud roh pedang, tapi warrior yang tetap melakukannya. Dia meninggalkan ruang rahasia, lalu kembali masuk ke dalam ruang rahasia. Dia mengerutkan kening, karena tidak menyadari apapun. Tidak lama kemudian, warrior yang pun terkejut dan berkata, mustahil. Dia menyadari, waktu di luar berbeda dengan ruang rahasia. Roh pedang mengangguk kepala, dan sangat terkejut, benar-benar susah untuk percaya, di dunia ini ada benda suci seperti ini. Pengendalian waktu, ini kekuatan supranatural yang seberapa menakutkan. Pengembalian waktu. Warrior yang keheranan. Roh pedang menjelaskan, kamu seharusnya mengetahui, pendekar ketiadaan sesungguhnya bisa memiliki hukum alam. Mereka bisa mengendalikan cepat lambat kecepatan musuh, dan kecepatan normal. Tapi di sini, waktu bisa berputar balik. Intinya, kamu di sini pelatihan 10 tahun, sebenarnya di luar baru 1 tahun. Ekspresi warrior yang langsung berubah setelah mendengarnya. Di sini 10 tahun, di luar 1 tahun. Ini cukup menakjubkan. Saat ini, roh pedang lanjut berkata, ini bukan lagi hukum waktu, sudah melampaui hukum waktu, merupakan kekuatan supranatural. Kekuatan senior berjubah Tao, sudah mencapai kekuatan yang tak bisa kita bayangkan. Warrior yang mengangguk kepala, karena dia mengetahui senior berjubah Tao sangat kuat. Perlu diketahui, hanya raga cloning sudah bisa membunuh Wuji. Ini ada seberapa menakutkan. Tapi, dia tidak seberapa kuat. Saat roh pedang menggeleng kepala, tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kedepannya kamu juga bisa mencapai tahap seperti dia. Sekarang memiliki ruang rahasia ini, kedepannya pelatihan akan lebih cepat dan berhasil. Pasti akan mencapai pendekar ketiadaan. Segera mencapai pendekar ketiadaan, kekuatan pendekar kaisar sudah tidak cukup bagimu sekarang. Tentu saja. Warrior yang mengangguk kepala. Meskipun pendekar ketiadaan tidak bisa melukai dirinya, tapi dunia ini tidak hanya ada pendekar ketiadaan, juga ada alam dewa dan alam setengah dewa, juga ada banyak alam di atasnya. Jika tidak ada kekuatan kuat, suatu hari akan muncul master seperti Linux dan gadis buta, sampai waktu itu akan bagaimana? Menjadi kuat, terus menjadi kuat. Warrior yang melihat sekitar lalu berkata, ayo pergi. Pelatihan tidak perlu terburu-buru, lagi pula saat ini ruang rahasia ada di dalam tubuhnya, dia bisa masuk kapanpun. Roh pedang mengangguk kepala, lalu berubah menjadi cahaya pedang masuk ke dalam tubuh warrior yang. Setelah warrior yang keluar dari ruang rahasia, tidak langsung kembali ke dunia nyata, melainkan pergi ke ruang alkimia lantai 2. Di dalam ruang alkimia ada terbaring seorang gadis kecil. Gadis kecil ini adalah Aquala yang sedang pingsan.
Dia merasa bersalah pada Aquala. Aquala bisa pingsan karena menyelamatkannya. Cara membangkitkan Aquala selain dia sadar sendiri, masih ada satu cara, yaitu meracik pil obat. Tapi, beberapa tahun ini, dia tidak ada waktu untuk mendalami jalan alkimia, makanya Aquala masih tidak sadar-sadar. Warrior yang mengelus kepala Aquala dan berkata, setelah menyelesaikan masalah dunia spiritual, baru akan mendalami alkimia, baru membangunkanmu. Aku jamin, tidak lebih dari 1 tahun. Selesai berkata, warrior yang pergi ke samping tungku alkimia. Saat warrior yang memutar badan, jari Aquala pun bergerak sedikit. Di waktu bersamaan, di alis mata muncul seutas cahaya biru, tapi sekejap mata cahaya biru pun menghilang. Warrior yang tidak menyadari keanehan Aquala, dia sampai di depan tungku alkimia. Di dalam tungku, ada sebuah bara api yang membara. Melihat bara api ini, ekspresi warrior yang pun menjadi serius. 3 bara api Melanimo sangat kuat dan menakutkan, tapi 3 bara api ini pasti tidak sekuat 6 api ilahi. 3 bara api Melanimo sangat berbahaya, tapi 6 api ilahi bukan hanya sangat berbahaya, juga menakutkan. Di depan 6 api ilahi, membuat dia merasa merinding. Perlu diketahui, meskipun gadis buta, Linux dan naga iblis juga tidak memberi rasa seperti ini padanya. Sekarang raganya sudah berada di alam milenium, jika masuk langsung ke dalam tungku alkimia, pasti akan langsung terbakar habis. Apakah bisa mengendalikan 6 api ilahi? Sekarang tidak boleh memiliki pemikiran seperti ini. Saat pertama kali melihat 6 api ilahi, dia sudah muncul pemikiran seperti ini. Tapi waktu itu, pemikiran ini langsung ditolak, karena kekuatannya saat itu sangat lemah. Jangan pernah ada pemikiran seperti ini. Tapi sekarang, dia sudah pendekar kaisar, kekuatan lebih kuat dari sebelumnya. Andai saja bisa mengendalikan 6 api ilahi, kekuatan pasti akan meningkat kuat. Api ini, mungkin gadis buta tidak berani menahan. Warrior yang bimbang sejenak, lalu mengulurkan tangan mengelus 6 api ilahi. Saat ini, roh pedang muncul di sampingnya, lalu menggeleng kepala. Warrior yang hening sejenak, lalu mengangguk kepala. Kekuatan dia sekarang, masih tidak mungkin bisa menaklukkan 6 api ilahi. Jika menaklukkan secara paksa, pasti akan mencabut nyawa sendiri. Meskipun sangat disayangkan, tapi nyawa lebih penting. Warrior yang dan roh pedang memutarkan badan pergi, mendadak terdengar suara, setelah tingkat keempat terbuka, baru datang. Warrior yang dan roh pedang pun merinding, saling memandang, tatapan mereka dipenuhi rasa kaget. Hening sejenak, mereka berdua memandang 6 api ilahi. Suara sebelumnya berasal dari dalam tungku alkimia. Warrior yang berdeham dan berkata, kamu bisa berbicara. 6 api ilahi tidak memberi jawaban. Warrior yang masih belum menyerah, bertanya beberapa kali, tapi 6 api ilahi tidak menjawab. Warrior yang melihat roh pedang menggeleng kepala dan berkata, tunggu tingkat 4 dibuka baru datang. Warrior yang mengangguk kepala, dia melihat 6 api ilahi sekilas, lalu bersama dengan roh pedang meninggalkan tungku alkimia. Makhluk itu jelas-jelas bisa berbicara, kenapa tidak menjawab pertanyaanku? Tanya warrior yang keheranan di luar ruang alkimia. Roh pedang melihat warrior yang sekilas dan berkata, benaran ingin mengetahui. Tentu saja, ujar warrior yang. Roh pedang berkata, hanya satu penjelasan. Sekarang kamu terlalu lemah, dia merasa kamu tak berhak berbicara dengannya. Warrior yang terdiam. Roh pedang mulai nakal. Warrior yang menggeleng kepala,
kembali ke kapal awan alam kehampaan. Warrior yang berdiri di depan kapal awan alam kehampaan, di belakangnya Lian Ye. Saat ini, kapal awan alam kehampaan meninggalkan benua penjara, muncul di langit berbintang yang tak bertepi. Di langit berbintang yang jauh, kadang ada bintang jatuh, lalu hilang dari penglihatan semua orang. Ternyata bintang begitu indah, ujar Lian Ye yang melihat bintang di langit. Iya, indah sekali. Warrior yang mengangguk kepala. Dia juga pertama kali berdiri di langit berbintang. Bisa dikatakan, di langit berbintang, bisa merasakan seberapa kecilnya dirinya. Orang dibandingkan dengan galaksi yang luas ini, hanya bagaikan sebutir debu. Tentu saja, bagi seseorang, galaksi ini hanyalah kecil. Diam sejenak, warrior yang berkata, kali ini ada berapa orang datang? Lian Ye mendesah dan berkata, total ada 11 pendekar ketiadaan, awalnya ada 12 orang, tapi senior Linux menghilang, jadi hanya sisa 11 orang. Ada 4 pendekar ketiadaan kota kiamat, yaitu senior Paul Jian, Kenzi Ye dan wakilnya, lalu senior kera hitam. Ada 3.000 pendekar kaisar, ada 1.000 lebih adalah dari Liga Pedang dan Paviliun ribuan pembunuh, sisanya berasal dari 3 sekte dan 3 kota. Selesai berkata, Lian Ye diam sejenak dan berkata, kali ini, kita pergi bertarung. Aku datang menjemput orang. Warrior yang melihat bintang yang berkumpul di kejauhan dan berkata, aku berharap tidak bertarung. Dia tidak ingin menghabiskan waktu di dunia spiritual, karena Putri Kaisar masih sedang menunggunya. Lian Ye mengangguk kepala dan berkata, 3 sekte dan 3 kota sekarang mengikuti kita, karena reputasimu, mereka barulah menghormatimu. Ini bukan rencana jangka panjang. Kamu sebenarnya ada pemikiran apa pada mereka? Aku tidak memaksa mereka bergabung Liga Pedang, ujar warrior yang. Meskipun dia bisa melakukan, tapi jika dilakukan akan menimbulkan bencana bagi Liga Pedang. Aku mengerti maksudmu. Lian Ye berkata, aku ada satu cara. Katakan, ujar warrior yang. Lian Ye berkata, memberi keuntungan pada mereka, dengan keuntungan mengikat mereka, agar mereka yang inisiatif bergabung dengan Liga Pedang. Teruskan, ujar warrior yang. Lian Ye tersenyum dan berkata, benua penjara masih terlalu kecil bagi Liga Pedang, betul. Warrior yang memandang Lian Ye cukup lama dan berkata, Lian, ambisimu terlalu besar, juga memandang jauh. Lian Ye berkata, sebagian besar kekuasaan tidak hanya mengendalikan satu dunia. Liga Pedang akan semakin besar dan kuat, kedepannya tidak akan berdiri di tempat, kita juga perlu mencari dunia baru. Saat kita mendapatkan dunia baru, bisa membagi sedikit keuntungan bagi 3 sekte dan 3 kota, meminta mereka mengutus orang mereka membentuk pihak berkuasa mereka di dunia baru itu. Dengan demikian, mereka akan terikat dengan Liga Pedang. Sampai saat itu, kamu mengusir mereka pun tidak akan ada yang pergi. Warrior yang melihat Lian Ye sekilas dan berkata, Lian, apakah kamu sudah ada perencanaan perkembangan Liga Pedang di masa yang akan datang? Lian Ye mengangguk kepala, sebagian besar masalah, tentu saja ada perencanaan yang awal. Warrior yang tersenyum dan berkata, kamu bisa membantuku, adalah keberuntunganku. Lian Ye tersenyum, berkata dengan serius, sebenarnya, aku juga suka melakukannya. Kamu tahu, saat aku menjadi tentara bayaran, kami di pandangan pendekar kaisar dan pendekar ketiadaan bagaikan seekor semut. Setiap ke suatu tempat, berjumpa dengan murid sekte atau pendekar kaisar,
kami hanya bisa bersembunyi jauh dari mereka, takut menyinggung mereka. Sekarang, meskipun aku hanya pendekar kaisar, pendekar ketiadaan juga harus menghormatiku." Selesai berkata, dia mengulurkan tangan pada warrior yang lalu mengepalkan dengan erat dan berkata, "Aku suka dengan kekuasaan." Warrior yang melihat Liani Ye beberapa detik lalu berkata, "Jika suka, usahakan kekuasaan di tangan semakin lama semakin besar." "Tentu saja," ujar warrior yang. Warrior yang tersenyum dan memutar kepala melihat kejauhan dan berkata, "Kita sudah sampai." Di kejauhan, ada sebuah lingkaran pengirim bintang raksasa. Ini adalah formasi pengirim bintang yang gadis buta katakan, menuju ke kota langit berbintang. Bersambung.